Di konten kedua dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin membahas dua pertandingan dari babak perempat final UEFA Champions League musim ini. Pertandingan pertama, Liverpool versus Real Madrid yang berakhir dengan hasil imbang 0-0. Pertandingan kedua, Borussia Dortmund versus Manchester City yang berakhir dengan kemenangan bagi Manchester City dengan skor 1-2. Seperti di first leg, juga City menang di kandang sendiri dengan skor 2-1. Dan yang menarik, dari 4 pertandingan second leg perempat final, ya, 2 lagi sebelumnya yang bermain di hari sebelumnya, yakni pertandingan antara siapa itu ya? Kok saya bisa sampai lupa nih ya? Memang kurang tidur nih teman-teman. Yakni Chelsea versus FC Porto dimenangkan oleh FC Porto dengan skor 0-1, and the other match yakni PSG versus Bayern Munich dimenangkan oleh Bayern Munich dengan skor 0-1. Artinya dalam 4 pertandingan terakhir babak perempat final di UEFA Champions League, tim-tim yang bertanding atau bermain sebagai tim tamu ya tidak mengalami kekalahan, bahkan beberapa di antaranya bisa meraih kemenangan. Artinya bahwa persaingan di UEFA Champions League musim ini sangat ketat teman-teman. Anyway, saya ingin langsung membahas pertandingan pertama antara Liverpool versus Real Madrid. Kita tahu di first leg Real Madrid bisa menang dengan skor telak 3-1 dan itu tentu memberikan mereka keuntungan di second leg ini karena artinya mereka tidak perlu menang. Mereka bisa lolos ya, cukup bermain seri atau mereka kalah dengan skor hanya 1-0 atau mereka kalah dengan skor 2-1 atau 3-2 ya, seperti itulah ya hitungannya. Dan saya sedikit bingung juga ya dan merasa aneh bahwa pada saat drawing dilakukan ya, drawing perempat final dilakukan dan Liverpool bertemu Real Madrid, beberapa netizen atau warganet ya yang berkomentar di kolom IG saya bahwa Liverpool beruntung bertemu Real Madrid. Dan juga ada beberapa teman saya yang mengatakan hal seperti itu juga. Bahwa Liverpool beruntung nih kalau memang mau lolos ketemunya Real Madrid. Ternyata kebalik kan. Maka itu ya yang diperlukan bukan hanya materi pemain atau full tim, tapi juga diperlukan taktik dari pelatih agar timnya ini bisa bermain konsisten. Dan itu yang dilakukan Zidane. Dalam 7 atau 8 hari terakhir, Real Madrid lawan Liverpool, lawan Barcelona, dan kembali lawan Liverpool, dan mereka tidak terkalahkan, bahkan 2 kali meraih kemenangan. Dan juga mereka bermain dengan taktik yang berbeda. Di first leg lawan Liverpool mereka bermain dengan mengandalkan fast break. Di game lawan Barcelona mereka mengandalkan fast break juga, tapi kemudian bertahan total untuk mencegah Barcelona comeback di game tersebut. Dan di second leg perempat final ini sama juga, Real Madrid bermain defensif untuk mencegah Liverpool mencetak gol. Ya, walaupun Liverpool banyak mendapatkan peluang dari line up, Alisson Becker, Fabinho, Wijnaldum, James Milner, bagus nih Milner dimainkan ya dari awal, Firmino, Mane, Salah, trio Firmansyah, Ozan Kabak di pertahanan, Phillips di pertahanan, Andy Robertson dan juga Trent Alexander-Arnold. Saya perhatikan bahwa ada beberapa pergantian yang dilakukan oleh Klopp di line-up, terutama adalah Milner yang dimainkan dari awal dan juga Firmino, tentu agar Liverpool lebih kreatif. Dari Real Madrid, kita tahu banyak pemain mereka yang absen, ya tidak perlu saya sebutkan juga karena cukup banyak ya. Courtois yang main, Militao, Nacho, ini duet luar biasa ya di pertahanan saat memang Varane dan Ramos tidak bisa bermain. Toni Kroos as usual good, Benzema, Modric, Asensio, Casemiro, Valverde yang bermain sebagai bek kanan berbahaya dan penuh resiko ini karena Vazquez tidak bisa bermain, Odriozola tidak dipercaya dari awal, dan kemudian Carvajal juga cedera, Vinicius Junior dan Ferland Mendy sebagai bek kiri. Jalannya pertandingan sudah jelas milik Liverpool kan, Salah hampir mencetak gol, Milner hampir mencetak gol. Tapi saya kembali perhatikan bahwa para pemain Liverpool tidak bermain tenang di second leg ini, terburu-buru, tergesa-gesa. Sama seperti di first leg. Sebetulnya di first leg juga Liverpool bisa membangun serangan, tapi tergesa-gesa, terburu-buru, dan end produknya itu tidak banyak bisa mereka selesaikan dengan sempurna. Ya, karena memang kan cuma 1 gol bagi Liverpool di first leg. Walaupun memang peluang Liverpool di first leg tidak banyak. Di second leg ini cukup banyak. Salah ya bisa diselamatkan oleh Courtois, Milner juga peluangnya diselamatkan oleh Courtois di menit-menit awal. Jika saja salah satu dari peluang itu gol, ya mungkin saja hasil akhir dari pertandingan ini berbeda. Tapi teman-teman perlu perhatikan mental para pemain Real Madrid. Walaupun mereka under pressure, mereka tenang. Mereka tidak panik. Mereka tidak melakukan kesalahan. Dan di babak kedua juga pada saat betul-betul Real Madrid bermain defensif dan sesekali mengandalkan counter attack, hampir saja sih mereka mencetak gol dari Vinicius Junior dan juga Benzema. Dan kemudian gerakan-gerakan
cerdik dan cerdas dari Asensio dan juga dari Vinicius Junior, kemudian Rodrigo juga yang masuk, kita lihat bahwa Real Madrid juga cukup efektif untuk melakukan serangan balik teman-teman. Tapi memang sulit juga bagi mereka mencetak gol karena Alisson juga performancenya bagus. Jadi dua penjaga gawang ini juga penampilannya sempurna di pertandingan ke leg kedua ini, dan buktinya apa? Kan tidak kemasukan gol kedua penjaga gawang ini. Jadi berarti pada saat kedua penjaga gawang ini permainannya lagi bagus, tentu para pemain yang bermain di posisi lainnya bisa lebih fokus dalam permainan mereka. Jadi tidak perlu khawatir, ya kan seperti itu yang biasa dikhawatirkan oleh para pemain bertahan. Bagaimana nih jika lolos, bisa atau tidak penjaga gawang saya menyelamatkan peluang dari tim lawan? Dan ternyata itu dilakukan oleh kedua penjaga gawang secara baik dan juga sempurna. Dan juga bagi Zidane memang tidak perlu juga untuk bermain cantik di game ini. Kan yang diperlukan adalah tidak kalah ya dengan jumlah gol yang banyak, ya minimal seri untuk lolos. Kalau bisa menang ya bonus. Dan itu yang memang perlu dilakukan oleh Zidane. Jadi memang jika Real Madrid tidak bermain menarik di pertandingan ini, atau kita bisa simpulkan bahwa mereka bermain dengan mengandalkan taktik defensif, ya memang itu yang perlu dilakukan. Jadi taktik yang perlu diterapkan pelatih itu sesuai dengan kebutuhan dari tim tersebut. Kebutuhannya apa? Apakah ingin mengambil resiko bermain terbuka? Ya kan pasti akan termakan dengan permainan cepat Liverpool, karena Liverpool bermain terbuka. Dan pintarnya para pemain Real Madrid, tentunya itu adalah instruksi dari Zidane, pada saat para pemain Liverpool ini lagi kencang-kencangnya, justru para pemain Madrid tidak ingin meladeni itu. Mereka mendelay permainan, ya passing saja di tengah, kembalikan ke belakang. Oke, sesekali memberikannya ke Vinicius ataupun Benzema untuk berkreasi. Asensio memang jarang lah mereka berikan bola untuk melakukan dribbling karena speed masih ada di Benzema dan juga di Vinicius. Hampir Benzema mencetak gol kan yang kena tiang setelah tendangannya itu terkena Ozan Kabak di babak pertama. Memang tidak banyak peluang bagi Real Madrid juga karena mereka tidak perlu juga menciptakan banyak peluang selama Liverpool belum mencetak gol. Tapi di babak kedua, setelah ada beberapa pergantian pemain yang dilakukan oleh Zidane, seperti Rodrigo dimainkan, kemudian Isco dimainkan, coba ya teman-teman cermati, ada juga serangan-serangan dari Real Madrid yang cukup berbahaya. Tapi ya memang mereka juga cukup berhati-hati di lini tengah, jangan sampai penguasaan bola ini hilang. Dan saya perhatikan Modric bermain luar biasa di game ini, Milner bermain bagus, tapi ternyata dia tidak bisa bertahan lama untuk bermain kencang. Dan di pertahanan Trent masih bisa dilewatin, Andy Robertson masih bisa dilewatin, Phillips beberapa kali kesulitan mengawal pergerakan para pemain Madrid. Tapi pada intinya taktik yang benar dan jitu dari Zinedine Zidane yang membawa Real Madrid untuk lolos ke fase selanjutnya. Jadi jika di first leg Madrid keluar untuk menyerang, ya mengandalkan fast break, di second leg ini mereka betul-betul bertahan. Ya silakan jika teman-teman ingin memberikan istilah parkir bis, parkir tank, parkir pesawat, atau sewa gunung, ya. Tapi yang penting kan ini taktiknya yang diterapkan oleh Zidane memang dibutuhkan oleh Real Madrid agar bisa lolos ke fase selanjutnya. Bagi Klopp, ya saya agak terkejut juga sih bahwa Klopp menyatakan bahwa para pemainnya ini tidak bisa memanfaatkan peluang-peluang yang diperoleh di leg kedua ini sehingga Liverpool tidak lolos. Seharusnya Liverpool bermain seperti ini di leg pertama, tidak memberikan peluang bagi Madrid untuk mencetak gol, tapi itu tidak mereka lakukan. Maka itu Real Madrid bisa unggul dengan selisih 3-1 di leg pertama, dan itu menjadi final agregat dari dua leg ini ya. Jadi well done for Real Madrid, mereka sudah lolos. Memang saya adalah penggemar Real Madrid, tapi teman-teman tentu sudah paham ya dan sadar bahwa saya selalu objektif, saya selalu realistis ya, dan saya selalu memberikan analisa yang adil. Di siaran langsung juga saya jelaskan bahwa Real Madrid tidak akan melakukan serangan gencar, ya buat apa juga, karena mereka tidak perlu mencetak gol. Mereka cukup bertahan secara baik dan benar, dan itu yang berhasil dilakukan oleh para pemain Real Madrid di pertandingan yang krusial ini teman-teman. Now for the second game, Borussia Dortmund versus Manchester City. Banyak yang mengira bahwa Borussia Dortmund akan bisa membuat kejutan dan lolos ke babak selanjutnya. Tapi saya tidak pernah yakin dengan keberhasilan Borussia Dortmund untuk lolos ke babak selanjutnya. Betul mereka punya pemain-pemain muda yang baik. Tapi apakah mental mereka kuat atau tidak? Apakah para pemain muda ini bisa bermain dengan tenang, sabar ya untuk mencari peluang dan mencetak gol? Ternyata tidak. Itu juga terlihat di first leg. Walaupun ada kejadian kontroversial di first leg di mana sebetulnya Jude Bellingham tuh seharusnya sudah mencetak gol ya, tapi dianggap melakukan pelanggaran. Walaupun Bellingham bisa mencetak gol, dia juga bermain baik dari segi bertahan. Ya, jadi itu juga sangat penting tentunya bagi Dortmund, bagaimana mereka menyulitkan para pemain City untuk mencetak banyak gol. Kita tahu bahwa City tidak hanya mengandalkan 1, 2, 3 ataupun 4 pemain, mereka mengandalkan semua 11 pemain yang dimainkan di atas lapangan ataupun pemain lain yang masuk dari bangku cadangan. So for the lineup, Marvin Hitz, More, Akanji, Hummels, Guerrero,
Jude Bellingham, Emre Can, Mahmud Daud, kemudian Knopf, ya, Haaland seperti biasa. Royce, saya perhatikan bahwa Bellingham, Can, dan juga Dahoud ini sama-sama ya cukup baik dalam urusan bertahan, walaupun untuk menyerang lebih banyak adalah Bellingham dan juga Dahoud. And from Manchester City, kembali Pep tidak menurunkan striker murni, dia memilih Phil Foden, De Bruyne, dan Mahrez di depan. Artinya ya Mahrez bermain sebagai false nine, itu menurut saya. Tapi bisa juga De Bruyne yang bermain seperti itu karena De Bruyne yang banyak mendapatkan peluang. Gundogan berhadapan dengan mantan klubnya, Rodri, Silva, kemudian Zinchenko, Ruben Dias, John Stones, what a duet these two players. Kyle Walker dan juga Ederson yang banyak melakukan saves di pertandingan ini. Saya kira jika bukan karena Ederson, maka Dortmund sudah lolos ke babak selanjutnya. Jalannya permainan tentu Dortmund keluar agresif, tapi para pemain Manchester City ini sabar. Mereka tenang. Walaupun memang dari segi serangan City tidak berkembang sebelum Dortmund mencetak gol. Kan Dortmund mencetak gol dulu kan dari Jude Bellingham. Memang adalah early goal yang dibutuhkan oleh Dortmund dan mereka lakukan itu melalui Jude Bellingham. Tapi setelah itu apa yang mereka lakukan? Jude Bellingham kan mencetak gol juga dari sebuah situasi kemelut. Ya, hampir juga itu ditepis oleh Ederson. Memang dia sudah tepis sih, tapi memang ya bola tetap masuk karena tendangannya cukup keras dari Bellingham. Tapi setelah itu mereka tidak bisa berbuat banyak. Justru City yang banyak mendapatkan peluang di babak pertama itu kan, walaupun memang banyak peluang mereka adalah off target, ya seperti De Bruyne yang kena tiang, kemudian satu sundulan saja tuh De Bruyne yang hampir, ya dia cetak gol tapi bisa diselamatkan oleh hits. Tapi selain itu, ya saya melihat juga dari Dortmund tidak banyak peluang karena defense dari City ini cukup baik, mereka melakukan high pressing dan mereka agresif juga di lini tengah, mampu berduel dengan para pemain Dortmund. Sehingga para pemain Dortmund yang biasa mengandalkan kecepatan juga mulai kehilangan energi mereka pada saat memasuki babak kedua. Mana ada peluang-peluang lagi yang berbahaya dari Haaland. Sulit juga bagi Jude Bellingham untuk bergerak karena para pemain City perlahan-lahan mulai panas. Dan mereka akhirnya bisa mencetak gol. Memang that's a penalty, Emre Can menyundul tapi kena tangan. Dan kita lihat ya bagaimana bahwa para pemain City pada saat mendapatkan penalti memutuskan bahwa Mahrez yang mengambil penalti tersebut karena De Bruyne juga sebelumnya pernah gagal. And then ya akhirnya gol yang memang ditunggu-tunggu, ya bahwa Phil Foden, ya pemain muda dari Manchester City dan pemain masa depan City dan juga tim nasional Inggris bisa mencetak gol yang spektakuler. Oke, kemenangan dari City ini bukanlah sesuatu yang fantastis karena mereka dipaksa bekerja keras, tapi memang dari kerja keras lah sebuah tim bisa lolos ke fase selanjutnya di babak perempat final. Ya, dari babak perempat final UEFA Champions League. Seperti para pemain Real Madrid bekerja keras dalam urusan bertahan, maka para pemain City bekerja keras untuk mempertahankan dominasi mereka. Dalam pertandingan ini terbukti ya bahwa secara ball possession City unggul, bahwa secara jumlah peluang City unggul, total peluang, dan juga kita perhatikan bahwa dari segi fouls ya, kalau nggak salah dari segi fouls, betul kan? Dari segi fouls juga City unggul karena mereka bermain agresif. Mereka tahu salah satu cara untuk meredam kecepatan para pemain tengah adalah untuk bermain keras, menyulitkan mereka untuk bergerak, dan itu berhasil mereka lakukan teman-teman. So we wait for the next matches of all the four teams in the semi-final ya. Yang menarik bahwa City ketemu PSG dan Real Madrid ketemu Chelsea, seru pasti ya. Nanti akan saya bahas menjelang pertandingan digelar dari kedua semifinal ini ya. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di konten ini. Silakan berikan counter analisa kalian yang positif dan juga bijak. No hate, only football. Salam sepak bola.